Bab 321, aku tidak bisa memahaminya sekilas. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, seorang murid emas benar-benar ingin memberi mereka pelajaran. Ya Tuhan, ada 1000 murid platinum, 100 murid emas ungu, dan 10 murid Hall of Fame di seluruh Dansek. Ditambah lagi dengan potensi level perak dan emas, ini adalah pelajaran besar bagi puluhan ribu orang. Dan instrukturnya adalah seorang murid emas yang berusia kurang dari 20 tahun. Setelah terkejut, banyak dari puluhan ribu murid tiba-tiba menunjukkan ejekan. Ini sangat istimewa, apakah dunia terbalik? Apakah Anda sudah mulai mengajar Platinum dan Zijin Hall of Fame dan guru Anda oleh murid emas? Haha, namun, beberapa murid berkata bahwa meskipun mereka tidak percaya, mereka mengira bahwa murid emas Sulang mungkin telah menemukan beberapa misteri alkimia yang penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu didukung oleh seorang guru? Bahkan para murid yang tidak tahu izin Yun Yemeng untuk masalah ini juga menebak beberapa kebenaran. Anda tahu, setiap instruktur telah menyampaikan berita, yang berarti bahwa keputusan untuk memulai kursus ini harus disetujui oleh orang yang lebih tinggi. Kalau begitu, itu bukan mentor yang hebat, atau guru Yun Yemeng. Memikirkan hal ini, para murid ini menjadi bersemangat. Mereka memutuskan bahwa mereka harus pergi ke kelas kali ini dan mereka pasti akan belajar sesuatu yang baik. Dan para siswa yang dibenci di dalam hati mereka juga berencana untuk pergi dan melihatnya, itu hanya pertunjukan yang bagus. Pada saat yang sama, berita bahwa siswa emas Sulang akan memulai kelas untuk mengajar semua siswa Danmen, juga menyebarkan Danmen, dan datang ke Kimen, Zenmen, dan Warmen. Para siswa ini memiliki lebih sedikit informasi, jadi mereka bahkan lebih tidak percaya dan bahkan lebih menghina. Terutama para Warmen yang berotot dan berpikiran sederhana. Setelah banyak siswa Warmen mendengar berita itu, mereka mulai mengejek tanpa memikirkannya. Apakah orang-orang Danmen turun? Menggelikan meminta seorang siswa emas untuk datang ke kelas. Jalan-jalan, aku mendengar bahwa kelas besar ini ada di Sangyangshan Square, di mana bisa ada banyak 10.000 orang, mari kita lihat. Hahaha, meskipun kita mengatakan itu dimulai pukul 8, mari kita pergi lebih awal dan mengambil posisi yang bagus. Anda memberi saya tempat, saya akan membeli melon, Anda ingin biji melon atau semangka. Petik 2 petik 2. Di luar gerbang dan, 3 penonton pemakan melon lainnya menunjukkan minat mereka yang besar, dan bergegas ke Gunung Sangyang dalam kelompok 2 dan 3 orang. Pada saat yang sama, halaman Ansin. Sulang tersenyum dan berkata, Guru, karena Anda telah menyampaikan berita, mari kita terus belajar dandian. Ah, belajar dandian, sekarang. Ansin tertegun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Yemeng. Ya, saya tahu menghargai waktu. Yun Yemeng menatap Sulang, mengangguk sedikit, lalu tersenyum pada Ansin, apakah aku masih perlu izin untuk mempelajari hal semacam ini? Haha, baiklah, begitu, Tuan. Ansin tersenyum, dan segera berbalik untuk melihat Sulang, kereta, ayo pergi. Sulang mengangguk, dan berjalan ke dalam ruangan bersama Ansin. Hah, berpura-pura, Miao Feichen mendengus dingin di dalam hatinya. Dia menatap Yun Yemeng, mengamati kata-katanya, dan ingin melihat apakah tuannya memiliki ide yang sama dengan dirinya sendiri. Tetapi, aku akan melihat juga, apakah kamu akan pergi. Yun Yemeng melirik Miao Feichen, lalu berbalik untuk mengikuti langkah Sulang dan Ansin. Ini, sudut mulut Miao Feichen berkedut, dan hatinya sangat buruk. Dia bisa melihatnya, tuannya benar-benar optimis tentang anak itu. Sambil mendesah dalam hatinya, ekspresi Miao Feichen berubah untuk sementara waktu, tetapi dia mengikutinya. 4 orang masuk ke dalam ruangan. Ansin menatap Yun Yemeng dengan bingung. Aku akan melihatnya saja, jangan khawatirkan aku. Yun Yemeng melambaikan tangannya, lalu mengambil kursi dan duduk. Oh, Ansin sedikit gugup. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia berkomunikasi dengan Yun Yemeng, dan ini adalah pertama kalinya Yun Yemeng menatap guru itu. Sebelumnya, dia hanya melihat Yun Yemeng beberapa kali dari kejauhan. Pada saat ini, Sulang mengambil slip giok dan meletakkannya di antara alisnya. Dia tidak ingin menjelaskan kepada orang lain tentang kekuatan spiritual lagi, jadi dia hanya menyembunyikannya. Ansin tidak mengatakan hal buruk apapun, dan duduk dan menunggu Sulang mengajukan pertanyaan. Segera, Sulang mengajukan pertanyaan pertama.
Aku tidak bisa memahaminya sekilas. Miao Feichen akan bertanya dan berbunyi bip. Dan guru Ansin juga akan dipukul belajar berarti menghadapi masalah. Meskipun pertanyaan pertama yang diajukan Sulang agak jauh, pertanyaan itu relatif sederhana, dan Ansin menjawabnya secara langsung. Setelah itu, Sulang mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan semakin sulit untuk menunjukkan bahwa dia menggabungkan kode pil dan perlahan-lahan menyelesaikannya. Dan Ansin agak sulit dijawab, tetapi bagaimanapun juga itu terjawab. Duduk di samping Yun Yemeng, dia menganggukkan kepalanya berulang-ulang. Dari pertanyaan yang diajukan Sulang, dia tahu bahwa bakat Sulang benar-benar sangat tinggi. Telah melampaui harapannya. Pada saat ini, Sulang mengajukan pertanyaan yang sangat sulit. Guru, di sini dikatakan bahwa urat daun naga air merah dan serbuk sari bunga biru dapat dicampur untuk menghasilkan khasiat obat utama dari titik merah dan biru. Namun, daun naga merah sangat berharga, mengapa tidak menggunakan rumput perak, liurelian, dan bunga aoi sebagai gantinya? Ketiga jenis ramuan itu jika digabungkan tidak seberharga sepertiga dari nilai daun Hong Linglong, tetapi setelah dicampur khasiatnya, mereka hampir identik dengan daun Hong Linglong. Selama 39 metode pengolahan bahan dasar seperti metode infiltrasi dan metode pemisahan cairan digunakan untuk menghilangkan yin Russell di dalamnya, kotoran yang tersisa hampir tidak akan memengaruhi pemurnian pil Yuan Shen merah dan biru. Apakah ada sesuatu di dalamnya yang tidak saya pikirkan? Begitu suara Sulang turun, Yun Yemeng terkejut, dan Miao Feichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Dan Ansin membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan tidak percaya, "Ya Tuhan, meskipun para leluhur telah lama menemukan bahwa campuran Ying Wang Chao, Liu Renlian, dan bunga aoi memiliki khasiat obat yang hampir sama dengan daun Hong Linglong, mereka tidak pernah dapat menyingkirkan Yin Russell." Sulang, Anda benar-benar memikirkan cara untuk menyingkirkan Yin Russell, yaitu dengan menggunakan 39 bahan dasar. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan berkata, "Oh, jadi metode menyingkirkan Yin Russell ini belum ditemukan. Tidak heran tidak ada yang menggunakan rumput perak, teratai liuren, dan bunga aoi untuk menggantikan daun naga merah." Sulang, bakat alkimia Anda benar-benar luar biasa. Bahkan saya belum menemukan cara untuk menyingkirkan Yin Russell, tetapi saya tidak menyangka metode ini hanya menggunakan bahan dasar. Yun Yemeng menatap Sulang dengan heran, matanya bersinar terang, sangat terang. Dengan pencapaian alkimia di alam Dewa Pil, dari teknik pemrosesan dasar dan urutan yang disebutkan oleh Sulang, ia menyimpulkan bahwa metode ini benar-benar layak. Meskipun lebih merepotkan, tetapi sedikit merepotkan, Anda dapat mengganti daun naga merah dengan bahan-bahan tingkat rendah, yang benar-benar sepadan. Bagaimanapun, daun linglong merah juga merupakan bahan dari Wang Tier, dan itu juga sangat berharga ketika melihat seluruh bintang biru. Saya menemukannya secara tidak sengaja juga, haha. Sulang tersenyum sangat rendah hati dan melirik Miao Feichen dengan samar. Miao Feichen tercengang oleh Sulang, wajahnya sedikit panas. Dia terus mengatakan bahwa Sulang tidak memiliki pengetahuan yang sebenarnya. Pada saat ini, Sulang memelopori sebuah metode untuk mengganti daun linglong merah. Setelah menyelesaikan 2000 tahun bintang biru, semua alkemis belum mengatasi masalah tersebut. Ini telah membuktikan bahwa bakat alkimia Sulang benar-benar menentang langit, dan pengetahuan tentang alkimia juga sempurna dan luar biasa. Sulang memiliki keterampilan yang nyata. Hasil dari pembuktian ini sama saja dengan menamparkan Miao Feichen dengan keras, membuat wajahnya panas dan malu, tetapi tidak dapat membantahnya. Dewa Pil Yun Yemeng setuju, dan dia memiliki seorang yang mulia pil di distrik Miao Feichen, berani membantah. Tidak berani, dia hanya bisa menahan napas dalam diam, yang sangat tidak nyaman. Melihat rasa malu yang terpancar di wajah Miao Feichen, hati Sulang menjadi segar kembali, dan dia terus membaca buku-buku klasik alkimia. Kemudian, Sulang mengajukan beberapa pertanyaan dan mencari solusi untuk beberapa poin yang sulit. Setiap pidato yang disampaikan Sulang menyegarkan, dan bahkan dapat menginspirasi Yun Yemeng, membuatnya tidak dapat berdiri dari kursinya. Dan ini membuat Yun Yemeng semakin terkejut, dan dia semakin menghargai Sulang. Itu juga membuat Ansin sedikit bangga padanya. Sulang adalah muridnya. Pada saat yang sama, perasaan buruk Miao Feichen semakin kuat, bakat alkimia anak ini benar-benar luar biasa, hampir semuanya ada di buku-buku klasik alkimia. Anak ini,
Teknik alkimia yang dia gunakan untuk memurnikan banyak pil dalam waktu singkat, bukankah itu benar? Miao Feichen yang ketakutan menatap tatapan Sulang, perlahan-lahan dipenuhi rasa takut, bahkan ada sedikit rasa takut. Dia takut dengan bakat Sulang. Junior seperti itu cepat atau lambat akan melampauinya. Miao Feichen lalu menginjak-injaknya dan menghancurkan wajahnya dengan sol sepatunya. Sialan, semakin aku memikirkannya, semakin besar permusuhan di hati Miao Feichen. Sebaliknya, Dan Shen Yunye bermimpi bahwa Sulang sangat berbakat, dan alih-alih takut bahwa dia akan dilampaui, dia terkejut dan berharap pada Sulang, generasi muda yang akan muncul dari biru dan mengalahkan biru. Pikiran keduanya hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur. Di tengah ekspektasi Yun Yemeng, harga diri Ansin, dan kebencian gelap Miao Feichen, Sulang perlahan-lahan mempelajari sebagian besar kode pil raja. Saat ini, sudah hampir pukul 8 malam. Ansin memeriksa Pai Giok Chuanxin dan berkata sambil tersenyum, waktunya hampir habis, dan saya telah dikirimi pesan oleh seorang guru, yang mengatakan bahwa semua murid dan men pada dasarnya telah tiba di lapangan Sang Yangshan, dan kursus hari ini ada di sini. Semuanya diatur oleh guru. Sulang tersenyum sedikit dan mengembalikan buku-buku klasik alkimia di tangannya kepada Ansin. Yun Yemeng juga mengangguk, berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh Miao Feichen dengan cemas. Keempatnya pergi ke lapangan Sang Yangshan bersama-sama. Saat ini, lapangan Sang Yangshan benar-benar penuh sesak dengan orang-orang, bahu-membahu, dan air tidak dapat keluar. Para murid dan men berdiri di lingkaran dalam alun-alun, sementara para murid gerbang Zanmen Kimen berdiri berkelompok di pinggiran untuk ikut bersenang-senang. Tidak hanya tanah yang ramai dan ramai, tetapi juga sejumlah besar instruktur dan siswa di atas tingkat wuwang terbang di langit. Di tengah alun-alun tempat tidak ada yang duduk, ada platform giok putih besar. Platform giok putih tersebar di seluruh susunan, dalam bentuk persegi, dengan panjang 50 kaki dan tinggi 1 kaki, hampir 1 persegi lagi di alun-alun. Platform giok putih ini digunakan untuk mengadakan beberapa kegiatan dan kompetisi sebelumnya, dan saat ini, menjadi podium bagi Sulang untuk menghadiri kelas. Sebentar lagi jam 8, mengapa kamu tidak ada di sini? Bukankah itu membodohi kita? Berita itu menyebar ke seluruh perguruan tinggi, dan bahwa Sulang pasti tidak berani tidak datang, tetapi dia sudah terlambat. Rak ini agak besar. Seorang siswa emas yang tidak memiliki nilai bagus telah meminta puluhan ribu dari kita untuk menunggunya datang ke kelas, dan ada 10.000 orang di hatiku. Menurutku, Sulang mungkin sudah tiba, tetapi melihat begitu banyak dari kita, dia frustrasi dan dia tidak berani naik ke panggung. Aku juga berpikir begitu. Bagaimanapun, kelompok orang kita adalah para jenius teratas dari seluruh ras manusia bintang biru. Ketika kita berkumpul bersama, bahkan mentor biasa pun tidak bisa tenang. Hahaha, pada akhirnya, Sulang masih harus naik panggung. Aku ingin melihat seberapa jelek dia nantinya. Mungkin karena gugup dan tidak bisa berkata-kata. Mungkin takut mengompol. Hahaha, lucu juga hanya memikirkan gambar itu. Petik 2 petik 2. Semua orang banyak bicara, suaranya penuh, dan seluruh lapangan sangyang seperti panci mendidih, dan berisik. Saat ini, 2 sosok naik ke langit dari pinggiran dan mendarat di platform besar di tengah. Itu adalah Sulang dan Ansin. Mengingat Sulang tidak bisa terbang, Ansin mengirimnya ke atas. Adapun Yun Yemeng dan Miao Feichen, mereka tidak muncul di depan umum, jika tidak mereka akan menyebabkan keributan besar. Pada saat ini, kemunculan Sulang dan Ansin langsung menarik perhatian semua orang di seluruh alun-alun. Dari siswa tingkat potensial, hingga siswa platinum dan Zijin Hall of Fame dan instruktur utama, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Sulang dengan saksama, ini. Dia adalah murid tingkat emas di kelas ini, Sulang. Kamu terlihat bagus, lihat alis dan matanya, lihat pangkal hidungnya yang kuat, tubuh dan kulitnya sangat bagus. Yang terpenting adalah dia sangat alami, tidak gugup sama sekali, dan berani. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya. Menghadapi begitu banyak dari kita, dia begitu tenang dan kalem. Saya mengaguminya karena itu. Ya, orang ini benar-benar hebat. Saya mendengar bahwa dia menunjukkan bakat alkimia yang kuat ketika dia pertama kali memulai, jadi dia diterima oleh Ansin sebagai murid tertutup. Apakah kamu tahu permainan besar itu? Dia memenangkan lebih dari 600 orang sendirian.
Dikatakan bahwa ratusan orang berbaris untuk menamparkan wajahnya untuk meminta maaf kepadanya dan kehilangan sejumlah besar batu roh. Saya tahu, dan kemudian di gedung alkimia, dia membanting seluruh lantai 24 para siswa, mengungkapkan teknik alkimia dengan cepat memurnikan sejumlah besar pil, yang merupakan alkimia yang ingin dia ajarkan kepada kita hari ini. Haha, jangan sembunyikan darimu, akulah yang berjudi dengan Sulang di lantai 24 gedung alkimia, dan aku sangat terkejut sampai aku pergi. Melihat ke bawah, sepertinya alkimia ajaib itu nyata, konyol sekali mata dan telingaku tertutup, aku belum pernah mendengar tentang perbuatannya. Haha, dia tidak punya reputasi sebelumnya. Setelah hari ini, dia pasti akan terkenal di akademi, dan bahkan di kota utama Blue Star. Ini juga harus diakui untuk alkimianya, jika tidak, bahkan jika dia terkenal di dunia, itu hanya lelucon. Ini tidak buruk, mari kita perhatikan dengan seksama. Petik 2 petik 2. Puluhan ribu orang saling berbisik, suara mereka berdengung, membuat suara seperti sarang lebah. Guru, serahkan saja, padaku di sini. Di atas podium raksasa, Sulang tersenyum tipis pada Ansin, dengan keyakinan yang kuat di wajahnya. Oke, ayo, murid. Ansin menepuk bahu Sulang, melayang ke udara dan terbang ke langit. Seketika, susunan teks pada platform Bayu berangsur-angsur menjadi cerah, membentuk pemandangan virtual yang sangat besar di atas kepala Sulang. Isi dari pemandangan virtual tersebut adalah Sulang dan tempat seluas 10 meter di sekelilingnya. Ini akan dimulai. Dari Pilsenyun Yemeng hingga siswa tingkat potensial, semua orang melontarkan pikiran ini dan menutup mulut mereka tanpa sadar. Alun-alun yang sangat besar itu berangsur-angsur menjadi tenang. Guru dan teman sekelas, saya Sulang. Agaknya, semua orang tahu alasan berkumpul di sini hari ini. Ya, saya menciptakan alkimia ajaib untuk mengajar semua orang. Sulang melihat sekeliling, matanya menyipit, suaranya tidak keras, tetapi hal itu dapat sampai ke telinga setiap siswa. Langkah ini sendiri mengejutkan dan membuat kagum beberapa siswa lagi. Waktu itu berharga, jangan bicara omong kosong, mari kita mulai sekarang. Sulang tidak menyeret kakinya sedikit pun, menjentikkan tangan kanannya, dan tungku pil biasa muncul di depannya. Agaknya banyak teman sekelasku tahu bahwa aku biasa memurnikan sejumlah besar pil dalam tungku pil virtual yang dipadatkan oleh api, tetapi sebenarnya, tungku pil tradisional dapat digunakan. Karena setiap orang menggunakan tungku pil yang berbeda, aku menggunakan tungku pil yang paling biasa-biasa saja dan umum untuk mengajar. Sulang tersenyum sedikit dan berkata, sekarang, mari kita bicarakan tentang langkah pertama dalam alkimia massal, bagaimana menangani bahan-bahan massal. Sudah diketahui umum bahwa jumlah bahan alkimia ditentukan sesuai dengan resep alkimia, dan jumlah resep alkimia ditetapkan, bahkan jika digandakan secara proporsional, itu melibatkan banyak masalah dan merupakan alasan terpenting mengapa sejumlah besar alkimia tidak dapat direalisasikan. Langkah pertama kita adalah memecahkan masalah yang paling penting ini, dan aku menemukan solusinya, dan aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Sambil berbicara, Sulang mengeluarkan sejumlah besar bahan alkimia. Tidak mungkin menggandakan jumlah bahan secara proporsional, tetapi sangat mungkin untuk menambah jumlah bahan dan dengan demikian menambah jumlah pelet. Di sini, perlu mengubah jumlah bahan yang digunakan. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan peningkatan pada Danfang. Ini tidak mengubah jenis bahan, hanya jumlah bahan. Resep alkimia yang berbeda harus diubah ke tingkat yang berbeda, yang berarti bahwa setiap jenis resep alkimia perlu memperkirakan ulang jumlah bahan yang digunakan dalam alkimia besar. Ini tampaknya menjadi hal yang sangat rumit, tetapi saya menemukan hukum dan meringkasnya menjadi sebuah rumus. Menurut rumus ini, Anda hanya perlu melakukan deduksi langkah demi langkah untuk mendapatkan konsumsi bahan dari ruang alkimia besar. Berdasarkan keseimbangan sifat pil, tidak mungkin bagi kita untuk mengubah jumlah bahan dalam skala besar. Perubahan ini didasarkan pada rasio yang ditetapkan. Dengan kata lain, jika Anda ingin memurnikan 3 kali lipat jumlah pil, Anda harus melakukan penyesuaian berdasarkan 3 kali lipat jumlah bahan. Ini memungkinkan Anda untuk bebas memilih jumlah pil yang akan dimurnikan. Di bawah ini, saya akan menggunakan pil tingkat 4 yang dapat disempurnakan oleh semua orang, pil ki dan darah, sebagai demonstrasi. Petik 2. Seketika, Sulang mulai melakukan operasi praktis, memproses materi sambil menjelaskan. Pidato pertamanya mengejutkan semua orang.
Puluhan siswa dan instruktur Wandanmen di seluruh alun-alun menekan gelombang badai di hati mereka dan menatap Su Lang dengan saksama, karena takut. Kehilangan detail. Para siswa dan instruktur yang menyaksikan kegembiraan gerbang arai perang melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba bergemuruh. Banyak dari mereka benar-benar datang untuk melihat lelucon. Tetapi saat ini, melihat penampilan kerumunan Danmen, mereka tahu bahwa Su Lang di atas panggung benar-benar tidak menyombongkan diri. Dia memiliki kekuatan untuk berdiri di sana dan mengajar seluruh Danmen. Saya menggosok, Su Lang ini terlalu hebat. Saya berusia kurang dari 20 tahun, dan saya benar-benar menciptakan alkimia utama di alkimia. Meskipun saya tidak mengerti prinsip-prinsip kata-kata itu, saya tahu bahwa alkimianya pasti akan membawa perubahan besar bagi seluruh umat manusia. Tes gading-gading, sekte dan adalah penjahat-jahat terhadap langit. Hei, kapan sekte kita akan menunjukkan kejeniusan seperti itu dan mendorong susunan bintang biru kita maju? Kita juga membutuhkan jenis ini jenius, tetapi sangat disayangkan bahwa Su Lang belum pernah melihat penjahat yang mempesona selama ribuan tahun. Saya khawatir tidak akan ada yang lain. Petik 2. Petik 2. Para siswa dari 3 disiplin ilmu formasi pertempuran terkejut dan kagum, dan para instruktur diam-diam cemburu. Mereka tampaknya benar-benar menginginkan seorang jenius seperti Su Lang. Jelas Danmen sudah yang terkuat, mengapa tidak bisa menjadi jenius super di antara 3 lainnya? Cemburu. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak terlihat oleh semua orang, dan Shen Yun Yemeng sedang menonton Su Lang menghadiri kelas bersama Miao Feichen. Hebat, luar biasa, aku tidak menyangka bisa berubah seperti ini. Formula ini dapat digunakan pada hampir 90% pil. Bagus. Bagus, hanya metode mengubah proporsi bahan yang digunakan ini telah banyak menguntungkanku. Su Lang benar-benar seorang jenius yang menakjubkan. Yun Yemeng terus bertepuk tangan, wajahnya penuh kegembiraan. Miao Feichen menatap Su Lang, wajahnya biru dan merah. Di satu sisi, dia terkejut dengan alkimia Su Lang, dan di sisi lain, dia malu dipukuli di wajah. Tidak, ini hanya langkah pertama. Untuk membuat sejumlah besar alkimia sekaligus, masalah yang terlibat jauh di luar imajinasi, dan dia mungkin tidak dapat mengatasinya semua. Kesombongan dan keras kepala di hatinya membuat Miao Feichen enggan mengakui kekalahan bab 326, semua orang mabuk. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat, plus mematikan mengatur ulang. Di podium besar, Su Lang perlahan dan terperinci menganalisis rumus jumlah bahan deduksi untuk ditonton oleh para penonton. Selain itu, ia juga menyimpulkan di tempat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 10 kali lipat jumlah pil alkimia yang bermanfaat bagi ki dan darah. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke langkah kedua untuk memproses bahan-bahan. Sebenarnya, langkah ini sama seperti dalam alkimia. Ketahuilah bahwa konsentrasi dan kualitas setiap bahan harus sama, dan perbedaannya tidak boleh melebihi 5%. Setelah mengatakan itu, Su Lang mulai memproses bahan-bahan lagi. Gerakannya mengalir dengan lancar, dan semua orang terpesona melihatnya, dan para siswa platinum dan ungu semuanya menghela nafas. Bahkan beberapa instruktur telah mempelajari banyak detail yang berguna. Setelah memproses bahan-bahan, Su Lang memulai langkah berikutnya, memanaskan tungku. Langkah ini tidak sama pada hari kerja. Suhu yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jumlah bahan, jadi itu juga harus disimpulkan. Ini rumusnya lagi. Su Lang menjelaskan rumus deduksi kedua yang telah dirangkumnya, dan semua orang gempar. Ternyata ini bisa dilakukan. Pemikiran ini benar-benar tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Saya mempelajari apa yang saya pelajari, keterampilan ini benar-benar luar biasa, hebat. Para guru dan siswa Zhongdanmen menunjukkan keterkejutan, dan kemudian terus menatap Su Lang dengan saksama. Sekarang, kita telah menyimpulkan suhu yang dibutuhkan, 92,6 derajat. Suhu ini terlihat agak keras, lihatlah, ada titik desimal. Tapi itu tidak masalah. Saya akan mengajari Anda metode untuk mengendalikan suhu, yang memungkinkan Anda mengendalikan suhu tungku pil dengan lebih tepat. Metode ini adalah, Su Lang menjelaskan metode baru untuk mengendalikan suhu tungku pil, yang mengejutkan para guru dan siswa. Bahkan para guru dan siswa Zenmen dan Kimen telah memperoleh banyak hal. Karena alkimia dan susunan pemurnian sebenarnya memiliki beberapa kesamaan, mengendalikan suhu kuali adalah salah satunya. Akibatnya, semakin banyak orang mendengarkan ceramah Su Lang, dan jumlah orang yang menonton kegembiraan berkurang drastis.
Segera setelah itu, Su Lang mulai menjelaskan langkah-langkah yang tersisa, mengemukakan semua masalah, besar dan kecil, dan kemudian memberikan solusi. Semua guru dan siswa di Danmen menahan napas, mata mereka terbuka lebar, dan mereka asyik mendengarkan ceramah Su Lang. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan suasana belajar. Su Lang berbicara tentang beberapa metode yang luar biasa dari waktu ke waktu, dan ada keterkejutan dan kegembiraan dari kerumunan. Tentu saja, ada juga beberapa siswa yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan tidak dapat mengikuti kursus, jadi mereka bergegas ke sana kemari. Beberapa siswi bahkan meneteskan air mata, berharap Su Lang dapat mengajari mereka secara bergandengan tangan. Pada saat yang sama, Dewa Pilyun Yemeng juga terkejut, dan dia terus berkata, "Itu dia. Hebat, bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu bisikan." Namun, wajah Miao Feichen menjadi abu-abu, dan Su Lang telah menang dengan langkah ini, dan telah menamparnya dengan keras. Untungnya, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Jika tidak, dia akan tega mati. Setelah serangkaian analisis, penjelasan, dan latihan, kursus alkimia masa jangka pendek, Su Lang akan segera berakhir. Sekarang, mari kita mulai tungku dan lihat berapa banyak pil yang bisa dimurnikan. Di atas panggung, Su Lang tersenyum tipis, lalu mengambil tungku pil dan jatuh ke tanah. Tutup tungku dan jatuh ke tanah dengan keras. Wow, puluhan pil tumpah seperti jeli, membuat semua orang bersemangat. Pemurniannya berhasil. Ini berarti bahwa teknik alkimia semacam ini layak, matang, dan sempurna di podium besar. Su Lang perlahan dan terperinci menganalisis rumus jumlah bahan deduksi untuk ditonton oleh para penonton. Selain itu, ia juga menyimpulkan di tempat bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 10 kali lipat jumlah pil alkimia yang bermanfaat bagi ki dan darah. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke langkah kedua untuk memproses bahan-bahan. Sebenarnya, langkah ini sama seperti dalam alkimia. Ketahuilah bahwa konsentrasi dan kualitas setiap bahan harus sama, dan perbedaannya tidak boleh melebihi 5%. Setelah mengatakan itu, Su Lang mulai memproses bahan-bahan lagi. Gerakannya mengalir dengan lancar, dan semua orang terpesona melihatnya, dan para siswa platinum dan ungu semuanya menghela nafas. Bahkan beberapa instruktur telah mempelajari banyak detail yang berguna. Setelah memproses bahan-bahan, Su Lang memulai langkah berikutnya, memanaskan tungku. Langkah ini tidak sama pada hari kerja. Suhu yang dibutuhkan akan bervariasi dengan jumlah bahan, jadi itu juga harus disimpulkan. Ini rumusnya lagi. Su Lang menjelaskan rumus deduksi kedua yang telah dirangkumnya, dan semua orang gempar. Ternyata ini bisa dilakukan. Pemikiran ini benar-benar tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Saya mempelajari apa yang saya pelajari, keterampilan ini benar-benar luar biasa, hebat. Para guru dan siswa Zhongdanmen menunjukkan keterkejutan, dan kemudian terus menatap Su Lang. Dengan saksama, sekarang, kita telah menyimpulkan suhu yang dibutuhkan, 92,6 derajat. Suhu ini terlihat agak keras, lihatlah, ada titik desimal. Tapi itu tidak masalah. Saya akan mengajari Anda metode untuk mengendalikan suhu, yang memungkinkan Anda mengendalikan suhu tungku pil dengan lebih tepat. Metode ini adalah, Su Lang menjelaskan metode baru untuk mengendalikan suhu tungku pil, yang mengejutkan para guru dan siswa. Bahkan para guru dan siswa Zenmen dan Kimen telah memperoleh banyak hal. Karena alkimia dan susunan pemurnian sebenarnya memiliki beberapa kesamaan, mengendalikan suhu kuali adalah salah satunya. Akibatnya, semakin banyak orang mendengarkan ceramah Su Lang, dan jumlah orang yang menonton kegembiraan berkurang drastis. Segera setelah itu, Su Lang mulai menjelaskan langkah-langkah yang tersisa, mengemukakan semua masalah, besar dan kecil, dan kemudian memberikan solusi. Semua guru dan siswa di Danmen menahan napas, mata mereka terbuka lebar, dan mereka asyik mendengarkan ceramah Su Lang. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan suasana belajar. Su Lang berbicara tentang beberapa metode yang luar biasa dari waktu ke waktu, dan ada keterkejutan dan kegembiraan dari kerumunan. Tentu saja, ada juga beberapa siswa yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan tidak dapat mengikuti kursus, jadi mereka bergegas ke sana kemari. Beberapa siswi bahkan meneteskan air mata, berharap Su Lang dapat mengajari mereka secara bergandengan tangan. Pada saat yang sama, Dewa Pilyun Yemeng juga terkejut, dan dia terus berkata, "Itu dia. Hebat, bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu bisikan." Namun, wajah Miao Feichen menjadi abu-abu,
dan Sulang telah menang dengan langkah ini, dan telah menamparnya dengan keras. Untungnya, tidak banyak orang yang tahu tentang ini, jika tidak, dia akan tega mati. Setelah serangkaian analisis, penjelasan, dan latihan, kursus alkimia masa jangka pendek, Sulang akan segera berakhir. Sekarang, mari kita mulai tungku dan lihat berapa banyak pil yang bisa dimurnikan. Di atas panggung, Sulang tersenyum tipis, lalu mengambil tungku pil dan jatuh ke tanah. Tutup tungku dan jatuh ke tanah dengan keras. Wow, puluhan pil tumpah seperti jeli, membuat semua orang bersemangat. Pemurniannya berhasil. Ini berarti bahwa teknik alkimia semacam ini layak, matang, dan sempurna. Sulang hebat sekali. Senior Sulang, aku mencintaimu. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mempertanyakan Senior Sulang. Hahaha. Di bawah bimbingan Senior Sulang, aku telah menguasai jenis alkimia ini, yang hebat sekali. Dia benar-benar jenius alkimia nomor 1 di zaman kuno dan modern. Jenis alkimia ini hampir mengubah seluruh alkimia dasar. Sulang, aku patuh. Petik 2, petik 2. Puluhan ribu orang berteriak keras, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada Sulang. Pada saat ini, dia telah menjadi fokus. Nama Sulang akan tercetak di hati setiap orang di alun-alun. Oh, aku tidak menyangka anak-anak kecil itu akan menunjukkan tangan mereka, dan reaksi mereka akan begitu besar. Jika aku mengajari mereka cara-cara gila untuk meningkatkan kualitas pil, apakah mereka akan menjadi gila karena ekstasi? Melihat sekeliling lautan orang yang mendidih, sudut mulut Sulang membangkitkan sedikit rasa bangga. Dengan sinkronisasi alkimia, ia menguasai teknik-teknik alkimia yang menantang langit seperti alkimia cepat, produksi massal, dan alkimia sempurna. Hanya dengan membuang sedikit bahan sisa, dapat mengejutkan semua alkemis gila. Baiklah, ini adalah akhir dari kelas hari ini. Aku akan membicarakannya di kelas berikutnya. Sulang melambaikan tangannya ke puluhan ribu orang, dan segera menatap Ansin, yang terbang di langit dan sama-sama bersemangat. Ansin dan Su Lang saling melirik, tiba-tiba menyadari, dan segera terbang ke peron, memegang Sulang dan terbang menjauh dari alun-alun. Ah, Sulang sudah pergi. Aku masih ingin melihatnya, dia sangat tampan. Wow, orang-orang ingin pergi magang. Senior Sulang mengatakan bahwa ada kelas lain, aku benar-benar menantikannya. Petik 2, petik 2. Melihat Sulang menghilang, para siswa tiba-tiba merasa menyesal. Segera, dia penuh dengan harapan besar untuk kelas berikutnya yang dikatakan Sulang. Baiklah, semua siswa kembali dan mengkonsolidasikan pengetahuan mereka. Seorang mentor berteriak, dan kemudian pergi dengan kasar. Meskipun dia ingat beberapa alkimia yang dijelaskan Sulang, dia masih belum mengintegrasikannya. Pada saat ini, dia harus segera kembali ke jalan buntu, dan hanya setelah dia menguasai alkimia ajaib. Raungan guru itu mengingatkan semua siswa dan men yang hadir. Mereka sadar satu demi satu, dan dengan cepat bubar dalam kelompok. Mereka harus bertukar dan belajar satu sama lain, dan mempelajari alkimia yang diajarkan oleh Sulang bersama-sama. Para peserta pelatihan dari gerbang-gerbang juga mengambil beberapa keuntungan dan meninggalkan alun-alun dengan kekaguman pada Sulang. Yang paling menyedihkan adalah para siswa Warman, dan kali ini mereka juga mempelajari beberapa teknik manipulasi api. Sangat disesalkan bahwa mereka hanya memperoleh sedikit keuntungan. Para siswa di alun-alun bubar, dan susunan proyeksi di panggung berangsur-angsur padam. Dan Sulang mendatangi Yun Yemeng dan Miao Feichen bersama Ansin. Bagus, bicaralah dengan baik. Sulang, kamu benar-benar jenius. Pertama kali dia melihat Sulang, Yun Yemeng melangkah maju dengan gembira dan menepuk bahu Sulang. Haha, itu semua diajarkan oleh guruku. Sulang tertawa dan memberikan pujian kepada Ansin. Apa? Wajah Ansin memerah, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Bagaimana aku bisa mengajarimu murid sepertimu? Yun Yemeng tersenyum dan berkata, haha, Sulang dapat mencapai ini, dan kontribusi instruktur Ansin sangat diperlukan. Di mana? Wajah Ansin semakin memerah. Pada saat ini, Sulang menoleh untuk melihat Miao Feichen, dan berkata, Miao Feichen, bagaimana? 5 kata sederhana itu membuat Miao Feichen gemetar. Kau memang menciptakan alkimia ajaib. Orang tua itu keras kepala, sombong, dan berprasangka buruk padamu. Aku salah.
Miao Feichen tahu bahwa dia telah kalah telak, dan dia tidak malu lagi. Di sini, orang tua itu meminta maaf padamu. Setelah itu, Miao Feichen membungkuk dan meminta maaf. Aku menerima permintaan maafmu. Dengan kehadiran Yun Yemeng, Su Lang tidak berniat untuk terganggu, melambaikan tangannya, dan membiarkan Miao Feichen pergi. Pada kursus sebelumnya, para tetua juga memiliki keraguan, jadi aku tidak akan menemani mereka dan pergi. Miao Feichen menegakkan tubuh, menundukkan tangannya kepada semua orang, dan segera pergi. Dia kalah dari Su Lang, seorang junior yang berusia kurang dari 20 tahun, tentu saja dia tidak punya muka untuk tinggal di sini. Dan Su Lang tidak menghentikannya, tersenyum, dan menatap Yun Yemeng dengan sedikit kegembiraan. Master Sekte, bolehkah aku memberikannya status siswa Hall of Fame-ku? Ada juga, aku akan pergi ke benua Changlan, jangan lupa. Hahaha, Yun Yemeng tersenyum senang, jenis alkimia yang kau ciptakan sudah cukup bagiku untuk membuat pengecualian untuk memberimu status siswa Hall of Fame. Mulai sekarang, kau akan menikmati semua manfaat dari siswa Hall of Fame, dan kau juga dapat melakukan perjalanan ke benua Changlan melalui celah-celah waktu dan ruang. Itu hebat, mata Su Lang berbinar, bukankah semua yang dia lakukan untuk pergi ke benua Changlan? Pada saat ini tujuannya akan segera tercapai. Betapa tidak senangnya dia. Ngomong-ngomong, Master Sekte, kapan aku bisa pergi ke benua Changlan? Setelah jeda, Su Lang terus bertanya, aku harap aku bisa pergi ke benua Changlan secepat mungkin. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama, satu untuk Jiruk Sue dan Murong Xianxian. Bagaimanapun, Qi Zisheng telah berubah. Su Lang tidak ingin mengalami kecelakaan dengan putri keduanya ketika dia tiba di benua Changlan. Kedua, sumber daya benua Changlan sangat melimpah, jauh dari Blue Star yang sebanding. Begitu menginjakan kaki di benua Changlan, Su Lang dapat mengirim pemburu harta karun terbang untuk mencari harta karun yang lebih berharga. Saat ini, binatang buas di dekat kota utama Bintang Biru pada dasarnya telah dijelajahi oleh pemburu harta karun terbang Su Lang, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah kamu ingin pergi ke benua Changlan secepatnya? Yun Yemeng tercengang, dan berkata, kamu hanya di level komandan bela diri sekarang, mengapa kamu tidak meningkatkan wilayahmu? Kamu tahu, melintasi celah waktu dan ruang bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika kamu memiliki dukungan formasi, dengan kekuatan level komandan bela dirimu, kamu harus banyak menderita. Ansin juga membujuk, iya, Su Lang, apakah kamu sudah selesai mempelajari klasik alkimia itu sebelum kamu mempelajari peringkat raja? Tidak. Aku ingin menginjakkan kaki di tanah benua Changlan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Su Lang menggelengkan kepalanya dengan keras, matanya berbinar, dan berkata, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku bisa menanggungnya tidak peduli seberapa sulitnya. Karena kau bersikeras, biarlah itu menjadi milikmu. Setelah berpikir sejenak, Yun Yemeng mengangguk dan menyetujui permintaan Su Lang. Kebetulan terakhir kali para elit terpilih pergi ke benua Changlan, kau bergabung dengan tim dan bergabung dengan mereka. Terima kasih, Tuan, tolong atur untukku. Ada kejutan di hati Su Lang, dan dia segera menyerahkannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Itulah hadiah yang pantas kau dapatkan. Aku akan memberimu lencana Hall of Fame sekarang. Yun Yemeng tersenyum dan mengeluarkan lencana, yang tidak terbuat dari emas atau kayu dan ditutupi dengan garis-garis misterius, tetapi terlihat sangat aneh. Su Lang menyapu matanya dan menemukan bahwa ini adalah bahan khusus yang dimurnikan secara artifisial, bahkan jika itu adalah peralatan untuk menirunya sangatlah sulit. Pada saat ini, Yun Yemeng mengeluarkan pisau ukir khusus, dan setelah mengukir nama Su Lang pada lencana dengan metode rahasia, dia menyerahkannya kepada Su Lang. Ini adalah lencana siswa Hall of Fame. Su Lang menerima lencana itu, merasa sedikit bersemangat. Berpikir kembali beberapa hari yang lalu, ketika dia pertama kali pergi ke kelas di Yangshan, dia tahu bahwa dia akan mencapai level ini dalam waktu yang sangat singkat. Namun, waktu ini lebih singkat dari yang diharapkan Su Lang. Su Lang, kamu sangat luar biasa. Pada tahun ini, kelas lain bahkan belum dimulai. Kamu telah menjadi siswa Hall of Fame. Ansin berkata dengan tulus, dalam sejarah Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, kamu adalah siswa pertama yang memasuki Hall of Fame dengan begitu cepat, itu luar biasa. Tanpa seorang mentor, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Su Lang tersenyum ringan dan berkata dengan rendah hati, semuanya adalah tutor yang mengajar dengan baik.
Jangan terlalu miskin. Wajah Ansin memerah, dan dia tahu bahwa Sulang mampu mencapai prestasi seperti itu sendirian, hehe. Sulang tersenyum dan menoleh untuk melihat Yun Yemeng dengan ekspresi senang. Master Sekte, kapan aku akan pergi ke benua Changlan? Waktunya akan pukul 10 besok pagi, dan tempatnya ada di sini. Kau bawa lencanamu untuk pergi duluan, dan aku akan mengatur seseorang untuk menemuimu. Selain itu, lokasi celah ruang waktu sangat penting, kau tidak boleh membocorkannya. Yun Yemeng mengeluarkan peta dengan rute yang digambar di atasnya, berakhir di puncak yang tidak disebutkan namanya di pegunungan Suanyuan. Aku ingat, Sulang mengangguk dengan sungguh-sungguh, menuliskan peta itu, dan melemparkannya ke dalam ruang penyimpanan. Baiklah, kau juga bekerja keras hari ini, istirahatlah dengan baik. Yun Yemeng menepuk bahu Sulang, dan menghilang di tempatnya. Sulang menoleh untuk melihat Ansin. Master, aku ingin membuat beberapa persiapan untuk pergi ke benua Changlan. Malam ini, aku tidak akan belajar. Baiklah, kau pergilah. Ansin tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, para siswa Hall of Fame dapat memilih tempat tinggal di lembah Tiansheng, di mana semangatnya sangat kuat. Baiklah, aku tahu. Sulang mengangguk sambil tersenyum, lalu perlahan-lahan pergi di bawah tatapan Ansin. Melihat punggung Sulang, Ansin merasa bahwa persimpangan antara dirinya dan dia mungkin tidak lebih. Dia akan segera melampauiku dan pergi ke tempat yang tidak dapat kulihat. Memikirkan hal ini, Ansin tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat sedih dan tertegun. Di sisi lain, Yun Yemeng terbang di udara, tiba-tiba jika dia merasakan sesuatu, dia mengeluarkan kartu giok untuk ditransmisikan. Aku melihat sebuah kalimat tertulis di atasnya, murid Ansin, Sulang, diduga dapat membunuh Qin Hu di kota Nanlin, dan tingkat seni bela diri pecah di kota Dongfang. Tolong beritahu aku, informasi ini berasal dari seorang instruktur tertentu di gerbang perang. Liga Seni Bela Diri dan Akademi Seni Bela Diri Suanyuan keduanya didirikan oleh Yan Xingxing, dan banyak instruktur Akademi Seni Bela Diri Suanyuan bekerja di Liga Seni Bela Diri. Sulang membunuh Qin Hu di kota Nanlin dan membalikkan keadaan di kota Dongfang, keduanya diselidiki oleh Aliansi Seniman Bela Diri. Dalam kursus alkimia sebelumnya, seorang guru yang bekerja di Liga Seni Bela Diri mengenali Sulang, jadi dia mengirim pesan kepada Yun Yemeng. Apa, ini tidak mungkin. Tanpa diduga, kekuatan tempur tingkat Wu Zun dapat meledak, membunuh puluhan binatang buas yang kuat, dan menyelamatkan kota Dongfang dari kesusahan. Melihat informasi pada kartu giok, Yun Yemeng terkejut. Di matanya, bagaimana mungkin Sulang, seorang komandan militer junior kecil, meledak dari kekuatan Wu Zun. Ini telah melintasi 3 alam. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sulang masih merupakan seniman bela diri yang hebat. Menurut intuisiku, itu pasti bukan Sulang. Cahaya di mata Yun Yemeng berkedip, tapi, jika kamu tidak memiliki kepercayaan penuh, mereka pasti tidak akan menyerahkan informasi itu ke tanganku, biarkan aku yang memutuskan. Dengan kata lain, Sulang benar-benar melakukannya. Pria kecil ini sangat kuat. Persembunyiannya sangat dalam, tidak heran dia tidak takut untuk melakukan perjalanan melalui celah-celah waktu dan ruang sama sekali. Hati Yun Yemeng dipenuhi dengan kengerian. Seketika, pikirannya mengalir, Sulang benar-benar jenius, identitasnya misterius, dan dia harus pergi ke benua Changlan melalui celah-celah ruang dan waktu. Ini agak tidak biasa dan mencurigakan. Namun apa yang dia lakukan kota Dongfang membalikkan keadaan dan mulai mengajarkan alkimia, tetapi tidak seperti pengkhianat di klan Fengling. Lupakan saja, jangan repot-repot memikirkannya, bagaimanapun, untuk memasuki celah-celah ruang dan waktu, Anda harus mengalami batu hati, apakah itu pengkhianat, Anda dapat mengetahuinya sekilas. Setelah berpikir sejenak, Yun Yemeng membalas dengan sebuah pesan, hentikan sementara penyelidikan Sulang. Ya. Pada saat yang sama, berita tentang pertempuran, Xishan juga menyebar ke seluruh kota utama Bintang Biru. Hampir semua orang di jalan-jalan dan gang membicarakan tentang pertempuran kelas Wu Zun yang terjadi di Xishan. Kau tidak tahu, aku tidak jauh saat itu. Aku anak yang baik, cahaya pedang warna-warni itu seakan membelah langit, membuatku takut terbang. Apa yang terjadi kemudian? Sayang sekali aku tidak menyaksikan pertempuran seperti ini dari dekat. Tidak kemudian, cahaya pedang warna-warni itu meletus dan semuanya mati. Xishan meninggalkan lubang besar. Konon, aula pertemuan keempat rumah Xishan langsung menguap,
dan dua seni bela diri hebat itu mati di tempat. Dua seni bela diri hebat itu mati di tempat. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semua seni bela diri adalah pertarungan? Pertarungan dengan level yang sama selesai dalam satu gerakan. Petik 2. Ya, Master bela diri misterius ketiga itu terlalu kuat, dan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua master dengan level yang sama. Dengan keberadaan seperti itu, apakah itu sudah mendekati ranah Valkyrie? Mungkin memang begitu, tetapi itu bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah mengapa pertempuran ini terjadi. Ya, benar, perang saudara tingkat Wuzun belum meletus selama ratusan tahun, jadi mengapa tiba-tiba dimulai? Dan si Shanfor yang terkenal itu yang punah. Aku tidak tahu, tetapi rahasia di balik ini benar-benar mengerikan. Petik 2. Petik 2. Para prajurit banyak bicara, sambil ngeri dengan kekuatan sulang, sambil menebak alasan pecahnya perang. Hanya saja mereka tidak bisa berpikir untuk mematahkan kepala mereka. Perang ini pecah karena beberapa kata. Bukan hanya para prajurit biasa ini yang tidak bisa memikirkannya, tetapi keluarga-keluarga besar itu, klan kuno tersembunyi, dan bahkan aliansi prajurit juga bingung. Pegunungan Naga Emas, tempat rumah emas keluarga pertapa kuno berada. Di suatu tempat di pegunungan, di sebuah ruang rahasia, ada 11 sosok yang duduk di sekitar meja panjang. Masing-masing dari 11 sosok ini memancarkan aura kelas seni bela diri yang mengerikan. Terutama sosok Reyot yang duduk di atas, ternyata adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Semu. Jin Wubai sudah mati. Zhou Mihe juga mati. Dia dipenggal dengan pedang. Sialan, kamu bisa membunuh dua seni bela diri dengan satu pedang, dan itu masih teknik tingkat atas, bahkan bukan teknik tingkat raja. Setidaknya seni bela diri tingkat tinggi bisa melakukannya. Berani melakukannya dengan keterlaluan, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Mungkinkah, apakah itu aliansi seni bela diri? Liga Prajurit, mungkin benar-benar, di bintang biru ini, siapa yang berani menyerang keluarga Jin kita? Bahkan keluarga Li dan keluarga Wei pasti tidak akan berani. Jika itu benar-benar aliansi seniman bela diri, maka itu berarti kita telah menunjukkan kaki kita. Masalah antara kita dan klan Fengling telah terungkap. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mengungkapnya jika kita begitu tertutup? Misteri seni bela diri tidak ada habisnya. Aliansi seni bela diri pasti telah mengetahui rencana kita melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Sialan. Petik 2. Petik 2. Semua prajurit keluarga Jin banyak bicara, dan ada sedikit kecemasan di antara kata-kata mereka. Dan dari kata-kata yang mereka ucapkan, kita juga dapat melihat beberapa petunjuk mereka telah diam-diam berlindung di klan Fengling. Gangster dari klan Fengling yang telah membuat banyak kegaduhan sebelumnya, ternyata adalah salah satu dari klan kuno yang kuat ini. Kebenaran yang mengerikan seperti itu, jika harus diceritakan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan merasa bahwa langit akan runtuh. Baiklah, beri aku kedamaian. Tiba-tiba, sosok Reyot yang duduk di atas berbicara, suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar, tetapi 10 sosok lainnya menutup mulut mereka dalam sekejap. Oleh karena itu, sosok Reyot itu adalah yang terkuat dari keluarga Jin, leluhur super yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, Jin Yuanji, di hati setiap orang di keluarga Jin. Dia adalah dewa.